dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi terkait balasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini dijelaskan bahwa yaitu pada surat Al-Fajr ayat 21 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Di ayat tersebut Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama, mengancam orang-orang kafir Quraisy yang sombong dan mendustakan wahyu atau mendustakan Nabi Muhammad. Yang kedua, menjelaskan bahwa sebagaimana umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Thamud dan Fir'aun dibinasakan karena kekafiran dan kezaliman, maka orang Quraisy juga akan mendapatkan balasan bila tetap tidak beriman. Yang ketiga adalah mengingatkan bahwa hari kiamat pasti datang dan orang yang tidak beriman akan melihat akibat pilihannya sendiri. Adapun mengenai tafsir, ayat ini menjelaskan bahwa kemunculan hari kiamat dengan keadaan yang sangat menakutkan, yaitu bumi hancur, malaikat berbaris, dan neraka diperlihatkan secara nyata. Orang yang tidak beriman dan mengabaikan peringatan Allah akan menyadari kesalahan mereka, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Dalam tafsir edukasi disebutkan bahwa manusia akan menyesal karena dulu tidak beriman, tidak patuh kepada Allah dan lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Ayat ini menggambarkan balasan berupa penyesalan mendalam dan siksaan neraka bagi orang-orang yang menolak keimanan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat. Nah, yang pertama, dalam Al-Fajr ini kita dapat mengambil bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Orang yang menolak beriman akan mendapatkan balasan yang setimpal. Penyesalan tidak bermanfaat jika datang terlambat. Ayat ini mengingatkan bahwa agar kita selalu senantiasa menata diri sejak sekarang. Lalu selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa Allah itu Maha Adil. Orang yang sombong, zalim, dan mengingkari Allah tidak mungkin diperlakukan sama dengan orang yang beriman dan taat. Selanjutnya, motivasi untuk memperkuat iman. Ayat ini bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga pengingat agar kita memilih jalan yang benar. Dan terakhir yaitu mengajarkan tanggung jawab moral. Kita bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihan kita. Ya baik. Selanjutnya kita memasuki metode yang kita gunakan sekarang, yaitu EPW Istijariyah. Jadi nanti saya bagikan kertas, bisa ditulis pertanyaan mengenai balasan bagi orang yang tidak beriman. Ditulis apa saja yang terkait materi balasan bagi orang yang tidak beriman. 1 menit mungkin cukup. Balasan bagi orang yang tidak beriman. Enggak pertanyaan aja, pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh kalian sendiri. Nanti diacak, jadi masing-masing beda pertanyaan. Mungkin nanti Mas Amrul dapat soal dari Mas Jamil, ini dijawab. Kita nulis soalnya, apa nulis jawabannya? Tulis soalnya aja. Nanti soal dari kalian diambil, diacak, nanti dibagi secara ini merapai. Dan masing-masing beda soalnya. Tentang tadi. Mungkin keadilan atau apa orang kafir, padahal berbuat baik masuk neraka.
Sudah? Sudah, mungkin saya ambil soalnya, nanti saya cek. Nanti dibagikan dengan soal yang berbeda nanti kalian jawab ya. Mungkin diberi beberapa nanti, nggak semuanya. Sudah. Oh, ini nggak usah ditulis sama. Nanti saya cek ya. Ini soalnya tadi bukan? Bukan soalnya. Mana? Ini soalnya tadi bukan? Ada yang mau bacakan soalnya atau ditunjuk? Hasan? Kira-kira gimana? Saya Bacakan soalnya. dapat soal kenapa orang kafir kekal di neraka, apakah zolim? Coba apa jawabannya? Jawabannya karena orang kafir itu dia mendustakan Allah. Ketika kita mendustakan Allah, maka kita itu tidak beriman kepada Allah. Balasannya neraka. Enggak zolim, kenapa? Karena dia itu mendustakan Allah sendiri. Musyrik. Mungkin Mas Jawi bisa bacakan soalnya. Nah, bagaimana hukuman orang di neraka? Dibakar. Dibakar ya. Terus soal dibakar Disiksa. Disiksa. Sampai dosanya habis, sampai dosanya habis baru diambil. Ya, mungkin dua lagi ya. Siapa? Benar. Apakah orang kafir yang berbuat baik mendapat balasan dari Allah? Ya, tapi balasannya tuh di dunia, balasan mereka disegerakan di dunia. Jadi bisa dengan mereka dikasih kekayaan, dikasih keturunan, itu dikasih kesehatan juga bentuk mereka balasan kebaikan mereka yang disegerakan di dunia. Jawabannya bagus. Mungkin terakhir Mas Rifki bacakan soalnya. Apa balasan orang yang tidak berpuasa Ramadan? Jawabannya tergantung. Kalau orang yang tidak berpuasa Ramadan itu dia lalai, dia hanya tidak mau berpuasa, maka dia dihukumi berdosa besar. Dan nanti ketika tidak bertaubat dia akan masuk ke dalam neraka. Dan ketika dia tidak berpuasa Ramadan karena yakin kalau puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dihukumnya kafir. Ya, jadi mengenai bahasan kita tentang balasan bagi orang yang tidak beriman, ada satu ayat yang menarik dari surat Al-Fatihah ayat 62 ya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut dan khawatir bagi mereka. Ada yang menafsirkan bahwa ayat ini, berdasarkan ayat ini mereka berpendapat bahwa semua agama itu bisa masuk surga. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, mereka itu bisa masuk surga. Itu salah satu penafsiran. Yang kedua, ada
yang menafsirkan bahwa ayat ini itu gak berlaku bagi orang Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang. Lalu yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku sebagai balasan di dunia, tapi bukan untuk balasan di akhirat. Seperti yang mungkin dijelaskan oleh Mas dan tadi, bahwa orang kafir mungkin dia berbuat baik di dunia, dia balasannya dibalas juga kebaikan di dunia juga, tetapi di akhirat tetap mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap pilihan akan ada akibat. Mungkin sekian materi pada siang hari ini. Mari kita cukupkan dengan hamdalah dan berdoa.